luar biasa sekali ya. Oke. Weh, Sri Romo luar biasa sekali ya. Coba coba kalau bisa mic-nya dideketin ke handphone biar semua orang mendengar sumber suara dari saya, saudaraku. Oke, siap. Oke, siap, siap, siap. Baik, eh, saya mulai ya. Saya ya Foundation of Justice Galibara Bela Negara. Baik, oke. Baik, sahabat dan saudaraku yang ada di Yogyakarta yang lagi berkumpul untuk perasi ya. Nah, apa itu perasi? Perasi adalah verifikasi dan akreditasi untuk Kementerian Hukum dan HAM, di mana Lembaga Hukum Indonesia bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini kita menjalankan amanah konstitusional dari Permen Humkam nomor 3 tahun 2013 tentang akreditasi dan verifikasi. Apa sih akreditasi dan verifikasi ini? Adalah untuk mewujudkan organisasi bantuan hukum yang bisa bersinergi dengan pemerintah. Jadi ketika suatu provinsi atau wilayah sudah terdaftar di akreditasi, maka dia segala biaya untuk yang menyangkut masalah pembiayaan persidangan dan sebagainya sampai inkrah itu dibiayai oleh pemerintah ya. Besar nominalnya kita mengikuti regulasi peraturan pemerintah. Nah, landasan konstitusional lembaga kita adalah Undang-Undang LBH nomor 16 tahun 2011 di mana lembaga kita adalah organisasi bantuan hukum untuk masyarakat. Nah, jadi mengenai hal-hal lain bagi teman-teman yang sudah bergabung ataupun belum tergabung, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di lembaga ini untuk akreditasi. Ya, jadi begini, ketika nama sahabat sudah tergabung di Kementerian Hukum dan HAM, maka yang advokat sudah terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum sesuai sumpahnya bekerja sama dan bermitra dengan kelembagaan kita. Karena gini, kadang sering ada orang yang bertanya, Pak Pembina, saya kan sudah advokat, saya kan sudah PKPA, sudah UPA, sudah sumpah, kenapa saya harus bergabung di Lembaga Hukum Indonesia? Itu tertuang di landasan konstitusional undang-undang kita di pasal 9 huruf A, pasal 10 huruf C bahwa LBH berhak merekrut. Jadi berhak itu berarti memiliki kekuatan hukum yang sudah ditetapkan di undang-undang ya. Merekrut akademisi, advokat dan paralegal ya. Advokat itu adalah seorang profesi, tapi di dalam undang-undang dia dia berhak bergabung untuk di organisasi bantuan hukum ya. Ini suaranya jelas nggak mantul-mantul kan? Oke. Jadi untuk yang lainnya apa sih paralegal? Nah, paralegal itu adalah praktisi hukum, adalah profesi yang sama dengan advokat, cuman tidak bisa bersidang. Kalau advokat dalam menjalankan tugasnya dia ada undang-undang yaitu undang-undang advokat ya, sehingga sama-sama kita ketahui dia berhak mendapatkan profit kalau paralegal tidak. Ya, jadi paralegal ini ketika bapak-bapak nanti sudah masuk dalam akreditasi dan verifikasi di BPHN, bapak-bapak adalah eh, paralegal yang sah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk memberi bantuan kepada masyarakat ya. Nah, mengacu kepada paralegal tersebut adalah profesi, boleh tuh sahabat yang paralegal merubah KTP-nya menjadi seorang konsultan hukum, menjadi seorang konsultan bisa itu. Kalau kalau misalkan pengen jelasnya silakan baca di Undang-Undang apa sorry di Permen Humkam nomor 1 tahun 2018. Di situ jelas sekali kalau kita menelaah bahwa paralegal ada profesi sebagai asisten dari pengacara. Nah, di luar negeri kalau misalkan advokatnya mau sidang itu paralegal tuh yang menyiapkan resume dan konstruksi hukumnya juga bagian-bagian yang akan disampaikan di dalam di muka persidangan. Itu adalah tugas dari seorang
paralegal. Nah, yang terakhir dari saya adalah Lembakum Indonesia adalah lembaga yang berbeda dengan lembaga yang lain. Undang-undangnya sama, tetapi kandungan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasinya berbeda. Ada yang berbeda. Contoh yang mencolok ada di dalam uniform ya, di dalam seragam ya. Nah, tidak mudah membuat seragam seperti ini ya. Tidak mudahnya kenapa? Contoh misalkan teman-teman dan para sahabat melihat bahwa kok Lembakum bajunya kayak kejaksaan, kayak kayak semi-semi militer dan lain sebagainya. Ketika membuat suatu lembaga yang tidak dilandasi dengan asas hukum yang tertera di dalam kaidah-kaidah kelembagaan itu akan sangat sulit diterima oleh masyarakat. Catat, ketika suatu lembaga yang tidak memiliki landasan konstitusional di dalam suatu lembaga menerapkan suatu peraturan, itu akan sulit diterima masyarakat. Jadi perjalanan Lembakum selama 3 tahun ini, alhamdulillah, silakan cek di media sosial. Lembakum Indonesia adalah lembaga yang bersih, tanpa hate speech, tanpa di situ oknum-oknum sudah saya bersihkan. Jadi oknum-oknum yang melanggar peraturan di Lembakum Indonesia langsung pembina berhentikan secara tidak hormat. Dan itu saya meminta media untuk menghapus karena dia adalah oknum ya. Jadi Lembakum Indonesia adalah lembaga hukum di Indonesia yang bersinergi dengan pemerintah, empat yang termasuk dalam 4 pilar penegakan hukum di Indonesia adalah lembaga yang tidak pernah tercoreng. Lihat silakan Anda ubek-ubek YouTube atau Google sebanyak mungkin. Insya Allah Lembakum adalah lembaga yang benar-benar patuh, lembaga yang benar-benar disiplin, lembaga yang benar-benar murni di dalam pendirinya dan di dalam jiwa kepemimpinan di daerah maupun di pusat adalah lembaga yang benar-benar ingin maju. Nah, usia Lembakum itu sudah 3 tahun. Ini mau menuju akreditasi karena syarat akreditasi di Permenhumkam nomor 3 tahun 2013 syarat akreditasi itu 3 tahun sekali ya. Jangan sampai Jogja menunggu 3 tahun lagi. Nah, apa fungsi dari pelaksanaan akreditasi ini? Tercatat di dalam akte pendirian kalau tidak salah ya, Lembakum Indonesia bisa mendapatkan hibah dari negara sebesar 500 sampai 20 miliar itu. Nah, uang itu sampai kembali lagi tuh ke pemerintah. Uangnya kembali lagi ke pemerintah, kembali lagi ke pemerintah, kembali lagi ke pemerintah. Seperti itu. Karena badan hukumnya yayasan, ya. Nah, saya berpikir ketika Jogja sudah akreditasi, maka bisa meminta kepada pemerintah untuk bantuan tersebut yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu, ya kan? Nah, ini perlu dipertimbangkan oleh kita semua. Nah, maka dari itu, sahabat yang sudah mengikuti regulasi pendidikan dan pelatihan di Lembakum Indonesia dan yang belum, silakan tetap berada di lembaga ini. Kalau misalkan pertanyaannya, Pak Pembina, saya belum pernah ikut diklat, tapi saya ikut akreditasi. Anda adalah salah satu person yang dibimbing oleh kebaikan untuk bergabung di Lembakum Indonesia. Apalagi seorang advokat, ya. Bentar, saya minum dulu. Terlalu semangat pembinanya nih. Misalkan begini, ada yang bertanya, Pak Pembina, saya sudah menjadi seorang advokat. Ketika saya bergabung di Lembakum Indonesia, apa yang akan saya dapatkan? Ada ultimatum dari saya, kalau Anda seorang advokat bergabung di Lembakum Indonesia selama 3 tahun nggak sukses, nggak kaya, Anda saya pecat dari Lembakum Indonesia. Karena di Lembakum Indonesia seorang pimpinan itu harus mampu memperkaya diri sendiri dan memperkaya masyarakat. Nah, Pak Pembina kok bicara seperti itu? Ya, John Michael, seorang motivator dari Swedia berkata, kalau ketika Anda ingin kaya mendadak, jadilah Anda seorang praktisi hukum. Jadilah Anda berprofesi di hukum dan jadilah Anda menjadi seorang konsultan hukum. Jadilah Anda seorang lawyer. Ya, karena apa? Ya lawyer itu nggak ada harganya. Di sini ada berapa advokat Bumi yang hadir? Oke, siap. Nah, ini menarik nih. Karena begini Pak,
advokat di zaman pandemi seperti ini harusnya banyak uang. Karena apa? Mendapatkan pekerjaan yang banyak karena negara lagi tidak stabil. Tapi yang jadi pertanyaan, Pak, saya sudah menjadi seorang advokat, sudah mengikuti tahapan-tahapan sesuai undang-undang advokat, terus saya sudah buka kantor, dan kenapa saya belum juga seperti lawyer-lawyer yang lain? Jadi gini, advokat itu dua hal, Pak, yang saya lihat. Ketika ketika pingin banyak rezeki, banyak komunikasi dan banyak silaturahim dengan orang banyak, ya. Itu pasti banyak rezeki. Kalau advokat secara personal dia sendiri diam gitu kan, itu saya yakin susah untuk berkembang. Jadi harus banyak sosialisasi ya. Harus banyak sosialisasi, harus banyak bersilaturahim. Nah, saya kembali lagi saya kembali lagi ke pembicaraan tadi, bagaimana di Lembakum Indonesia banyak lawyer yang sukses. Begini, Yayasan Lembakum Indonesia memiliki badan-badan usaha, salah satunya satu Kumindo Galibara. Kumindo Galibara itu izin OSS-nya ada Galibara Security Corp, ada media. Nah, ini ada juga Lembakum Indonesia Law Firm ya. Nah, Law Firm Lembakum Indonesia adalah satu kesatuan yang menyusun momentum bersama rekan-rekan pengurus lain membuat firma hukum. Nah, firma hukum secara holistik yang tergabung dari beberapa pengurus pekerjaannya adalah kita bekerja sama dengan Apindo. Ini kita udah bekerja sama dengan Jawa Barat, DKI, Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Ya. Jadi begini, ketika berbicara di Lembakum Indonesia Law Firm dan Anda sudah bagian dari Lembakum Indonesia, maka di setiap wilayah lawyer-lawyer yang tergabung di Lembakum Indonesia saya ikut sertakan di dalam negosiasi penandatanganan honorarium dari perusahaan tersebut. Ya, kenapa sih susah kalau person? Karena person itu banyak saingannya. Tetapi kalau misalkan secara berlembaga, secara hubungan chemistry dibangun dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Contoh misalkan Jawa Timur. Jawa Timur itu alhamdulillah Dr. Ananta itu dia pengurus Apindo. Jadi kita mentargetkan Jawa Timur itu tahun ini ada sekitar 1.000 perusahaan yang bergabung di Lembakum Indonesia. Berapa perusahaan bayar ke Lembakum Indonesia? Satu perusahaan per bulan 10 juta. Masalahnya yang ditangani oleh Lembakum seperti apa? Sampai tuntas ketika perusahaan itu ada masalah, tinggal duduk manis. Orang-orang yang tergabung di Lembakum Indonesia Lopem yang akan menjadi managing partner korporasi tersebut yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Ditimbang-timbang dengan perusahaan itu sangat murah. Karena apa? Perusahaan bayar corporate lawyer, bayar legal official, dia mungkin 3 orang lawyer satu bulannya mungkin harus 10 juta, 30 juta. Tetapi di Lembakum Indonesia bisa membayar 10 juta per bulan terima beres. Bayangin, sahabat lawyer, ini ranahnya profesi advokat. Kalau di daerah DIY aja bisa menangani 100 perusahaan yang bekerja sama dengan Apindo, karena kita sudah melakukan chemistry dengan Apindo pusat di sini. Otomatis kalau misalkan memang kita bisa mengajukan proposal ke perusahaan yang ada di DIY, 100 perusahaan aja bisa kita ajak kerjasama. Kali 100. Nilai uangnya itu udah banyak sekali ya, udah tidak bisa dihitung lagi lah, itu sangat banyak sekali. Nah, sahabat, ketika kita sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan, nanti paralegalnya yang tergabung di Galibara Security Corp, dia menjadi security sekaligus paralegal, ya. Jadi kalau misalkan dia yang melakukan monitoring, yang membuat laporan kepada kepada tim litigasinya, Pak, paling tugas lawyer hadir ke perusahaan kalau misalkan dia membuat legal drafting, legal opinion, perjanjian kontrak dan lain sebagainya ya. Nah, itu tugas dari advokat. Jadi percaya dan yakini ketika sahabat bergabung di Lembakum Indonesia, lembaga di mana sudah terisi dari sekitar 37 organisasi advokat di seluruh Indonesia, bahkan 14 organisasi advokat besar sudah berada di Lembakum Indonesia. Insya Allah sosialisasi kita secara kontinu, komunikasi kita, silaturahim kita akan mendapatkan berkah. Karena begini, di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu tidak disebutkan yang menerima uang itu adalah
Direktur yang menerima uang adalah ketua umum tidak ada. Di situ yang menerima uang adalah advokat yang melakukan bergaining dengan perusahaan tersebut. Nah, ini ada uang besar di sini di saat pandemi yang tidak jelas seperti ini bisa nggak advokat berpikir expand masuk ke situ? Ya. Untuk kalau misalkan lawyer ini ada 7 orang di sini nih untuk menciptakan itu. Nggak apa-apa, ada 15 perusahaan yang bergabung saja sudah tiap bulan dapat revenue dari Lembah Hukum Indonesia ya. Value added-nya jelas gitu kan. Nah, di sini makanya di pusat saya dengan para lawyer selalu bekerja sama seperti itu. Kamu mau pegang apa? Nanti kita bikin MOU. Kebetulan saya sebagai komisaris di Lembah Hukum Indonesia Lopem dan sebagai direkturnya adalah Profesor Firman. Jadi nanti sahabat bisa bergaining dengan saya. Pak Pembina, Pak Komisaris, saya mau mau dibantu dong bagaimana caranya sosialisasi untuk corporate lawyer. Kita banyak rekan di Yogyakarta. Kita ciptakan dulu nih ladang untuk mengamankan dapur kita, ya kan? Karena pekerjaan lawyer itu sangat luas dan sangat banyak sekali. Jangan melulu hanya mengandalkan orang mau cerai atau misalkan program akreditasi, jangan mengandalkan kasus-kasus kecil dari masyarakat. Itu sebagai ibadah aja kita kepada masyarakat sebagai bukti kalau kita sudah disumpah. Namun tetapi kalau berkaitan dengan masa depan itu tidak cukup buat lawyer. Bayangin aja kalau orang lawyer yang merokok, beli pulsa, bensin, biaya segala macam, sehari 200-300 ribu itu nggak cukup. Sebulan itu nilainya udah 9 juta. Masa sih kita mau mengabdikan ke satu perusahaan sebagai corporate lawyer, sama aja lawyer sebagai buruh. Jangan seperti itu. Himpun secara logistik semua perusahaan bekerja sama dengan Apindo, kita bikin negosiasi, ya, karena perusahaan ini banyak di Jogja ini, ya kan. Nanti informasi dari paralegal terhimpun di dalam advokat, di situ makanya roda 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 biaya hukum yang berjalan itu bisa bisa terlaksana dengan baik, ya. Jadi eh, sinopsis dari saya, selamat bergabung di Lembah Hukum Indonesia. Silakan searching, silakan googling tentang Lembah Hukum Indonesia dimanapun berada. Insya Allah, sahabat dengan bergabung Lembah Hukum Indonesia ada penanganan kasus di Kalimantan, kita sudah ada di sana. Hari ini kita melakukan sudah lengkap data itu 17 provinsi ya. Sebetulnya hampir 30 provinsi sudah ada rekan-rekan kita di sana. Cuman kan banyak rekan-rekan yang belum banyak kadernya. Ya, jadi kalau teman-teman ada berada di luar kota, pikir bertemu rekan Lembakum atau misalkan managing partner dengan lawyer-lawyer yang berada di Lembakum, silakan minta rekomendasi sama pembina. Pembina punya database banyak untuk hal tersebut. Nah, untuk itu saya buka pertanyaan ini. Saya buka pertanyaan spesial untuk sahabat selain akreditasi ini ya, karena memang di sini kita sudah tanggung bertatap muka. Yang mau bertanya silahkan. Intinya begini, bitter sting for bitter future. Ketika sahabat bergabung di Lembaga Hukum Indonesia harus lebih baik dalam hal apapun. Apa namanya, bersosialisasi dengan baik, berkumpul dengan baik, rezeki harus lebih baik, dan masa depan harus lebih baik. Bagaimana caranya? Karena begini, ketika beban dipikul oleh satu orang, atau misalkan kita punya pemikiran dipikir oleh seseorang, kita harus patungan pemikiran. Itu namanya unity of the power. Kebersamaan adalah kekuatan. Dengan bersama, rekan-rekan bergabung bersama kita di Lembaga Hukum Indonesia, atau misalkan teman-teman misalkan secara personal seorang lawyer bergabung di Lembaga Hukum Indonesia, tentu akan banyak masukan-masukan dari pusat dan kita bisa melihat informasi update di pusat. Nah, kedepannya sahabat-sahabat Lembaga Hukum Indonesia juga Pro Firman sedang membangun Lembakum University. Kedepannya kita akan punya kampus di mana para legal eh, akan mengayuh pendidikan akademisinya di lembaga pendidikan kita. Dan bagi para lawyer yang sudah S2 yang mau misalkan menyumbangkan ilmunya apalagi lagi sedang online, silakan mendaftarkan, Pak, saya ingin punya NIK, Pak, misalkan mungkin bukan NKDN ya, kalau nasional kan mungkin sudah lama ya. Nomor induk kampus saja. Maka kan berguna sekali dengan link Lembaga Hukum Indonesia. Anda juga seorang advokat, Anda juga seorang dosen kan begitu. Untuk S2 itu sudah bisa mengajar pasca sarjana kalau di kampus akreditasinya C atau B kan begitu. Silakan ada pertanyaan, santai aja, santai aja.
Sama yang sebelahnya nggak apa-apa. Oh iya. Enggak, saya tanya dulu, Ibu seorang advokat apa paralegal? Oke, oke, oke. Baik, Bu. Terima kasih sudah ya pertanyaannya ya. Sebetulnya gini, Bu. Kalau Ibu seorang advokat, tentunya tadi apa yang saya sampaikan harusnya sudah paham, tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan ya. Karena ilmu kelembagaan ini tidak ada di universitas biasanya kan gitu. Karena itu yang punya kewenangan adalah kementerian. Jadi begini, Lembakum Indonesia adalah the foundation of Indonesian Legal Aid Institution. Sudah jelas itu adalah lembaga NGO di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaan Ibu substansi dengan apakah Lembakum itu ormas, apakah Lembakum itu LSM dalam konotasi bahasa lembaga ya Bu ya. Lembakum bukan ormas, bukan LSM. Karena Lembakum adalah lembaga hukum, lembaga bantuan hukum di mana Lembakum Indonesia memiliki landasan konstitusional undang-undang tentang hukum ya, kalau tentang bantuan hukum ya Bu ya di situ. Ya, nanti bisa dipelajari itu sebelum dimasukin ke BPAN. Kalau Lembakum di akte pendirian ya di situ adalah yayasan, foundation ya. Apakah yayasan bisa bekerja sama dengan luar negeri? Sangat bisa. Bahkan di situ yayasan bisa menerima bisa bisa menerima sumbangan di dalam dan di luar negeri ya. Jadi pahami dulu, Bu. Lembaga Hukum Indonesia adalah badan hukumnya adalah lembaga bantuan hukum ya, yang di dalamnya sesuai perintah Undang-Undang LBH pasal 9 huruf A pasal 10C adalah kadernya itu hanya akademisi, advokat dan paralegal. Siapa akademisi? Akademisi itu para dosen, para pakar di bidang ilmu kepengetahuan untuk dijadikan sebagai saksi ahli di mana di persidangan nanti. Untuk advokat, sudah paham ya, Ibu juga seorang advokat. Untuk paralegal, silakan baca Permen Humkam nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal ya. Nah, di situ Ibu bisa bisa kalau kalau secara instan Ibu mungkin terlalu capek untuk membaca itu karena kan banyak sekali yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun saya jelaskan, ya boleh boleh boleh. Coba diterima dulu videonya. Oke, dilanjutkan kembali ya. Siap. Siap. Ibu sudah paham apa yang saya sampaikan? Iya.
Oke, jadi gini Bu, eee, kalau berbicara masalah finansial, hal yang normatif dan wajar ketika dipertanyakan oleh seorang manusia, karena hidup juga butuh finansial ya Bu ya. Jadi begini Bu, ketika Ibu bergabung di lembaga bantuan hukum itu, murni kemanusiaan, Bu. Jadi begini, ketika Ibu masih ingat kan waktu Ibu disumpah di pengadilan tinggi, sumpahnya seperti apa? Itulah advokat, ya kan. Tetapi advokat diberikan seluas-luasnya kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan profit. Jadi jasanya itu bernilai uang gitu kan. Nah, jangan pernah berpikir di Lembakum Indonesia berkarir Ibu misalkan dapat gaji, dapat uang, enggak sebetulnya, enggak, tidak, konotasinya tidak seperti itu. Tetapi di Lembakum Indonesia ini ada beberapa lembaga di dalam yayasan yang memang bergerak di bidang profit. Contoh Lembakum Indonesia Law Firm, ya. Nah, yang Ibu pertanyakan adalah bagaimana sharing profitnya untuk eh, apa namanya, bekerja sama di bidang hukum untuk korporasi lawyer. Ibu nanti tinggal menyusun kepengurusan wilayah untuk Lembaga Indonesia Lopem yang kita tunjuk di sana, terus melakukan beberapa upaya sosialisasi dibantu oleh pusat. Nah, ketika sudah ada beberapa yang deal, nah Ibu ketentuannya itu sudah ada di ranah law firm. Udah ada di ranah law firm dan tidak saya buka di sini. Karena apa? Karena kalau saya buka di sini nanti kita bukan rencana mau akreditasi, kita mau buka-bukaan saja. Ibu tinggal catat nomor saya, nanti Ibu catat nomor saya, komunikasi dengan saya minta persyaratannya Ibu bergabung di Lopem kami. Nanti kita bicaranya di ranah profesi Bu, di ranah profesi karena kan ada kode etik ya Bu ya, paham ya. Kalau Ibu seorang advokat itu ada kode etik. Jadi kalau misalkan eh, dibuka di sini pun tidak ada substansi dengan kumpulan ini karena ini membahas tentang verifikasi dan akreditasi. Tapi saya menampung beberapa pertanyaan. Nah, ketika Ibu memang misalkan mau berserius bergabung bersama Firma Hukum Lembakum Indonesia dan beberapa kegiatan yang sudah disusun oleh Lembakum Indonesia, silahkan dengan senang hati. Karena begini Bu, lawyer di Lembakum Indonesia yang saya lihat yang sudah 3 tahun ini berjalan, dia dia bisa apa namanya mengelola firma hukum kita di sana. Tentu profit ya, yang mengelola tentang perjanjian perikatan jasa hukum kita dengan korporasi, dengan perusahaan. Terus yang kedua, dia bisa menjadi tenaga pengajar di setiap pendidikan dan pelatihan Lembakum Indonesia. Ngambil sesi mau hukum acara pidana, perdata, atau misalkan tentang kelembagaan dan lain sebagainya silakan. Itu dapat honorarium. Sekali bicara 2 jam itu dinilai dengan opportunity, dengan biaya kesempatan yang Ibu keluarkan di situ. Nah, terus misalkan secara keseluruhan yang Ibu dapatkan adalah Ibu wilayah teritorial di seluruh Yogyakarta. Nah, Ibu bersama rekan-rekan lawyer lah yang berhak mengelola kasus sesuai dengan undang-undang advokat. Jadi misalkan begini, kalau ditemukan seorang paralegal yang menerima kuasa dan menerima uang, jangankan ibu secara kelembagaan, secara personal pun advokat kalau melihat delik itu bisa loh dipermasalahkan dengan undang-undang advokat. Jadi yang berhak menerima uang ketika ada suatu kasus permasalahan hukum, litigasi maupun non litigasi, sesuai pasal 1 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2000 adalah advokat. Jadi di sini advokat ini badan eksekutif provinsi yang diberikan kewenangan untuk mengurus wilayah tersebut. Apakah untung-untung? Karena Lembakum Indonesia paralegalnya tentu membawa pekerjaan. Wah, ini ada pekerjaan nih, begini. Bahkan yang menentukan nominal sesuai dengan hak honorarium dari seorang advokat itulah advokat sendiri. Karena di undang-undang advokat yang menerima uang itu bukan pembina, bukan direktur, bukan ketum, tapi advokat gitu loh. Paham ya, Bu? Jadi mungkin secara global, secara keseluruhan, ketika kawan-kawan bergabung di Lembakum Indonesia, ada beberapa aktivitas tambahan yang mungkin tergantung personalnya sendiri mau aktif atau tidak, mudah-mudahan mendapatkan berkah yang dimaksud Ibu tadi, mendapatkan finansial gitu loh, Bu. Misalkan begini,
Ibu memberikan beberapa penyuluhan kepada paralegal. Tolong dong ditingkatkan kembali, jangan pro bono aja nih. Cari yang profitnya. Ya, target per bulan nih. Satu orang bawa kasus satu aja. Nah, Provinsi Yogyakarta yang ini yang hadir yang ikut verifikasi aja, yang nggak hadir aja kan banyak. Kan itu juga bisa bisa menambah job description Ibu di dalam pekerjaan Ibu seorang advokat. Silakan ada pertanyaan yang lain. Udah jelas ya, Bu ya? Salam. Litigasi lah. Amin, 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 amin. Betul. Mhm. Iya, iya, iya. Betul. Iya. Oke, siap. Sudah pertanyaannya, Bang? Mas? Kenapa keputus, Pak? Siap, saudaraku. Silakan.
Enggak. Saya sudah paham. Itu ada pertanyaan lain lagi nggak? Apa jawab dulu ya, abang yang tadi ya? Iya, iya. Saya sudah paham. Siap, 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 saudaraku. Waalaikumsalam. Enggak, saya jawab dulu Pak Suryadi. Itu tadi kayaknya butuh penjelasan dari saya, abang yang tadi. Oke, siap. Pak Suryadi, kenapa kameranya jadi begini? Jadi bingung saya nih. Oke, baik. Masih bisa mendengar suara saya kan semuanya kan ya? Oke, siap. Eh, Pak Suryadi, kenapa kameranya ke situ? Biar ke abang ke sini aja ke audien, biar nanti saya juga fokus ke audien. Bisa dengar suara saya nggak? Itu malah ke tembok gitu loh. Enggak, gambar nggak penting. Yang jelas abang yang tadi para advokat mendengar penjelasan saya itu substansinya dan itu kepentingannya, bukan malah kemana-mana itu kameranya. Pakai pengeras suara lagi. Eh, Siap, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bang. Yang sudah berjalan Bang, karena begini, yayasan itu kan lembaga yang tidak profit oriented ya kan. Dia bergerak di bidang kebudayaan, sosial, dan agama ya kan. Nah, hukumnya ini di sosial. Menjawab pertanyaan Abang tadi, ini masalah nominal ditentukan oleh tim provinsi ataupun pusat. Sebetulnya pusat itu tidak punya monopoli, tidak punya kekuasaan untuk apa yang dilakukan secara secara regulasi pekerjaan provinsi. Nah, SOP yang sudah kita bangun selama ini, contoh Jawa Barat aja ya. Nah, Jawa Barat ini menanganin kasus per tahun itu mungkin ada sekitar paling sedikit itu 60 sampai 70 kasus per tahun ya kan. Nah, di dalam menjalankan kasus kita menyerahkan semuanya kepada di situ ada lembaga otonom Bang namanya LLC. LLC itu khusus badan otonom yang dihimpun oleh lembaga untuk advokat. Jadi advokatlah yang menentukan, abang sendiri yang menentukan. Karena apa? Abang sendiri di situ yang menandatangani secara secara apa namanya? Secara resmi di dalam surat penandangan itu. Nah, Lembakum Indonesia pusat itu punya SOP. Biasanya dipatok misalkan ini ada kasus dari provinsi itu pusat itu cuman 15% yang masuk ke kita, Bang. Jadi 85% itu hak mutlak provinsi, hak mutlak Abang. Nah, yang 15% itu bukan tidak tanggung jawab, kami pun punya tanggung jawab. Contoh misalkan suatu suatu perkara bisa masuk ke ranah pengadilan paling tinggi, Mahkamah Agungnya kan di Jakarta. Nanti itu untuk urusan itu tim pusat yang menangani, Bang. Ya, jadi tidak serta-merta dikelola oleh lembaga, tidak. Itu hak mutlak para advokat yang menandatangani surat kuasa tersebut. Itu kan. Paham nggak? Ada pertanyaan lain lagi nggak, Bang? Kalau sudah jelas, itu pun 15% sifatnya itu sukarela, bukan ketentuan yang diatur oleh peraturan, tidak. Misalkan dapat uang nih dari kuasa itu 10 juta, nah 80 juta ini jadi buat abang dan tim yang 15% untuk ke pusat, bila mana suatu saat permasalahan ini butuh bantuan dari pusat. Heeh. Itu abang yang tadi udah Pak udah jelas ya, abang advokat ya yang di belakang ya.
Ya. Ya udah, Pak Agus, kalau masih mendengar sumber suara dari saya, tadi terima kasih sudah Pak Agus sudah sangat senior, sudah sangat paham. Cuman tadi saya menjelaskan ketika Ibu yang belum paham mengenai masalah tentang kelembagaan. Ya, kalau advokat mah memang kalau udah easy listening dengan hal-hal seperti kayak begini, tapi meskipun misalkan saya menyampaikan kembali ya hanya mengingatkan saja. Intinya seperti itu. Silakan Pak Agus untuk beberapa kasus di provinsi dikelola oleh para lawyer yang ada di sana dan memang tidak ada intervensi, tidak ada apa namanya abuse of power dari pimpinan wilayah. Silakan. Cuman kita juga kan sesama tim paralegal yang bawa kasus berapa ya dikasih, masa nggak dikasih ya kan? Hak dari paralegal itu sendiri. Ini ada beberapa lawyer temennya ya dibagi juga karena temennya nanti membantu di dalam proses pekerjaan ini gitulah. Itulah udah hal-hal normatif lah. Kalau misalkan begini tim lawyer dikasihnya misalkan 50-50, nah itu lembaga otoriter Pak. Atau misalkan 60-40 lembaga, enggak, Lembakum Pusat itu kalaupun itu pun tidak diikat di dalam suatu regulasi peraturan yang baku, ini ada misalkan 10% atau 15%, tapi yang kebanyakan 15% ditentukan oleh rapat pimpinan itu di bab 13 kalau di anggaran rumah tangga kalau nggak salah itu biasanya dibahas di situ. Dan itu pun sifatnya eh, bukan bukan apa ya kalau kalau perihal masalah uang kan sensitif, bukan masalah pungutan biaya atau enggak, itu sukarela yang diberikan dari provinsi untuk pusat ya untuk ATK, untuk surat menyurat, untuk apa acara celebration dan lain sebagainya seperti itu. Kira-kira Pak Agus cukup adil enggak Lembaga Indonesia punya kebijakan seperti itu? Betul. Siap. Ya. Oke. Pertanyaan yang bagus, Bang. Pertanyaan yang bagus. Jadi hal ini sudah berjalan 3 tahun di Lembakum Indonesia. Jadi sudah bukan tersirat dan tersurat lagi. Ini sudah menjadi hukum adat di Lembakum Indonesia. Beberapa kasus di beberapa provinsi memang seperti itu. Nah, misalkan begini, eh, ini apakah nanti tidak akan berubah? Enggak, Bang. Karena Lembakum ini bukan saya saja ya kan di sini pun saya kan cuma hanya pembina saja. Tetapi ada ketua umum, ada kongres. Di situ kita sama-sama sudah sepakat. Nah, cuman nanti Abang yang mengatur di sini ini biasanya Bang yang terjadi permasalahan itu justru bukan bukan di pusat dengan provinsi. Mohon maaf ya Bang ya. Abang juga boleh kritis seperti itu, saya pun juga sama. Contoh begini, di Jawa Barat aja Bang eh, nilai paling besar itu ada kuasa hukum dari beberapa perusahaan yang memang membutuhkan bantuan hukum. Itu mengeluarkan dana sekian. Nah, ke pusat betul 15%. Nah, pengelolaannya di sini yang harusnya paralegal itu yang mendapatkan kasus itu dikasih, ini malah sangat minim. Nah, itulah jadi kok paralegal juga komplain, Pak, ini saya yang bawa kasus dapatnya cuma segini gitu kan. Nah, itu silahkan diatur aja karena saya percaya kalau orang Jogja itu orangnya komitmen, orangnya budayanya patsun, saya yakin ini bisa bisa mendorong segala sesuatunya bisa Bang. Karena jangan sampai nanti begini di pusatnya selesai, nanti di provinsinya tuh menjadi ributan. Nanti abang tinggal menyampaikan saja, ini sudah sesuai ketentuan saya, sesuai ketentuan regulasi pusat, pusat mendapatkan sekian, saya sekian dan kami yang mengatur gitu kan. Nah, yang mengatur itu bukan berarti abang sewenang-wenang, tetapi kita punya trust, kita bisa memberikan, oh ya nih jatahmu segini, piye cukup apa enggak kan gitu. Ya itu kekeluargaan lah bang lah. Intinya pusat dengan provinsi bekerja sama. Apa yang abang sampaikan tadi sangat sangat berterima kasih karena memang itu menegaskan bahwa lawyer pun di sini kan harus dihargai. Lawyer pun di sini harus benar-benar
dimuliakan. Jangan sampai lembaga yang otoriter malah tidak paham dengan apa yang dilakukan, malah nanti jatahnya dimonopoli oleh kekuasaan. Saya nggak mau lah. Intinya Abang sudah paham dan sudah sepakat. Silahkan suatu saat kalau misalkan ada kasus di Yogyakarta, Bu Umi, koordinasikan dengan para lawyer. Ini ada sekian sekian sekian, silakan gitu kan. Itu kan ranahnya advokat ya. Karena yang akan melakukan advokasi adalah advokat. Udah selesai ya? Amin. Salam keadilan. Lembah Hukum Indonesia, Dalibara. Oke, untuk sahabat-sahabat yang hadir di rapat ini, saya atas nama pimpinan di pusat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kehadiran di tempat ini menjadikan nilai ibadah dan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, kita bisa berkeluarga, kita bisa menyusun momen-momen ke depan yang lebih baik, dan semoga program-program yang saya tadi utarakan bisa berjalan di Jogja dan sedikitnya bisa menambah profit kepada para advokat juga para legal di sana. Namun tujuannya tetap kita mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini untuk bisa menjadi sosok yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.